Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang perdana di semester genap di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 7, ada kompetensi dasar, yaitu pada 3.3 mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, indikator pencapaian kompetensinya ada 4. Yang pertama itu menguraikan bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Yang kedua, menganalisis makna simbol Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menguraikan cara menjaga keberagaman. Yang keempat, menerapkan sikap positif terhadap keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan tentang keberagaman Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di buku PR bisa kalian lihat pada bab 1 ya. Pada bab 1. Nah, pada bab 1 itu ada faktor yang mempengaruhi keberagaman. Kalian perlu ketahui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk, terdiri dari berbagai
suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan, yaitu bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Mari kita lihat tentang faktor yang mempengaruhi keberagaman di negara Indonesia. Yang pertama itu letak strategis wilayah Indonesia. Nah, letak strategis wilayah Indonesia ini bahwa wilayah Indonesia itu berada di antara dua benua. Nah, terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benuanya mana? Yaitu benua Asia, dan benua Australia. Nah, ini nih ya, benua Asia dan benua Australia, dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik ini. Nah, jadi dengan posisi yang sangat strategis ini memberikan suatu kondisi yang sangat rame ya. Nah, dalam perjalanan sejarah bahwa pengalaman nenek moyang bangsa Indonesia itu berdagang, sehingga menyebabkan timbulnya perbedaan suku bangsa dan keberagaman budaya Indonesia. Nah, itu karena letaknya pada posisi silang. Sekarang kita lihat faktor yang kedua. Kondisi negara kepulauan. Ya. Kondisi negara kepulauan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki garis pantai ya, ini bisa kalian lihat di sini ya. Nah, ini garis pantai itu sepanjang 95.181 km, merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan luas perairan mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Sebagai bangsa negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak itu 17.491 pada data tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 itu sudah meningkat jadi 17.504. Jadi ada pulau-pulau kecil yang baru diketemukan ya. Terus yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Untuk melihat kondisi alam bangsa Indonesia, mari kita lihat cuplikan video berikut ini.
sejak dulu kala. Ya, itulah tadi perbedaan kondisi alam. Jadi pengaruh kondisi alam terhadap keberagaman masyarakat Indonesia ini tampak pada perbedaan bentuk rumah, terus mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan pada kepercayaan, sehingga akan melahirkan berbagai macam suku bangsa dan keragaman budaya Indonesia. Mari kita lihat pada faktor yang keempat. Nah, transportasi dan komunikasi. Ya, kita lihat lagi cuplikan video berikut ini. Secara perkembangan transportasi sebenarnya berkembang sejak manusia dapat menjinakkan hewan untuk dijadikan alat transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi lebih berkembang lagi setelah manusia menemukan roda. Roda yang pertama dibuat di Mesopotamia sekitar 5000 tahun yang lalu, dan memasuki tahun 2000 sebelum Masehi sudah dikenal roda yang beruji.
Roda dipakai secara umum di Eropa setelah tahun 1000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada abad ke-16, bangsa Spanyol memperkenalkan roda ke Amerika. Roda yang beruji kawat dan menggunakan karet diciptakan pada tahun 1869. Pada abad ke-19 terjadi revolusi industri. Pada masa itu, perkembangan roda ditunjang dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Kombinasi antara roda dan mesin uap mengubah perkembangan sejarah pengangkutan atau transportasi, yang ditandai dengan ditemukannya lokomotif atau kereta api yang pertama. Perkembangan teknologi di bidang transportasi dari dahulu hingga sekarang pada dasarnya didorong oleh adanya kebutuhan manusia akan sarana transportasi. Sebab adanya sarana transportasi dapat memberikan berbagai kemudahan kepada manusia. Hal mana dapat dilihat dari fungsi sarana transportasi berikut ini, yaitu 1. Memperlancar hubungan, pengangkutan dan interaksi antar desa, antar kota, antar wilayah, antar pulau, bahkan antar negara. 2. Memperlancar mobilitas atau arus perpindahan penduduk, distribusi barang atau hasil produksi dan jasa, serta informasi ke seluruh pelosok tanah air. Di Indonesia, juga di negara-negara lain di dunia, transportasi mencakup 3 wilayah, yaitu daratan, perairan, dan udara. Karenanya, sarana-sarana transportasi yang digunakan juga meliputi transportasi darat, air, dan udara. Ya, itu keadaan transportasi dan komunikasi yang ada di Indonesia. Perkembangan sarana transportasi dan komunikasi ini mempengaruhi hubungan antar masyarakat. Jadi jarak dan kondisi alam yang sulit dijangkau sekarang bukan menjadi suatu penghalang dalam melakukan hubungan antar masyarakat. Jadi transportasi dan komunikasi yang semakin mudah ini menyebabkan munculnya keberagaman masyarakat Indonesia. Kita lihat pada faktor yang kelima. Ya, penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kira-kira bagaimana terhadap perubahan itu? Nah, kita lihat dulu. Ada hubungan antara masyarakat Indonesia dengan negara Tiongkok, terus negara Indonesia dengan negara Arab Saudi, lalu negara Indonesia dengan negara India. Nah, ini menyebabkan adanya suatu perubahan, ya bisa kalian lihat. Itu perubahan sosial yang dulu orang bajak pakai sapi, kerbau, sekarang sudah diganti dengan mesin ya. Terus ini ya, perubahan dalam bidang teknologi. Di dalam bidang teknologi ini dulu mungkin kalian tidak mengenyam yang namanya alat perekam suara dengan kaset itu. Sekarang aja sudah tidak ada. Ya, dulu pakai itu. Jadi rawan sekali terhadap kondisi cuaca itu. Yang sekarang diganti dengan yang lebih praktis, yaitu menggunakan yang namanya flash disk. Jadi masyarakat Indonesia itu tergolong masyarakat yang terbuka terhadap perubahan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini terlihat dengan adanya suatu simbol bahwa perubahan itu bukan merupakan penghalang untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Mari kita lihat pada faktor yang terakhir, yaitu ilmu pengetahuan. Kira-kira apakah ilmu pengetahuan ini mempengaruhi adanya faktor atau keberagaman masyarakat Indonesia? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini.
Setiap visi dimulai dari percikan aspirasi. Dan setiap aspirasi didorong oleh keinginan untuk mewujudkan mimpi. Selama lebih dari 50 tahun, kami bekerja keras mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa adalah visi kami, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Berdiri pada tahun 1967, sejarah LIPI telah jauh dibangun sejak tahun 1817. Dengan didirikannya Pusat Konservasi Tumbuhan yang terletak di Kebun Raya Bogor. Tersebar di 11 provinsi. Dengan lebih dari 4.800 karyawan, menjadikan LIPI sebagai lembaga penelitian terbesar dan kontributor paten terbanyak di Indonesia. Berdasarkan tugas dan fungsinya tersebut, LIPI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Saat ini, LIPI dikepalai oleh kepala dan dibantu oleh wakil kepala dan sekretaris utama, serta 5 kedeputian yang masing-masing membawahi beberapa pusat penelitian dan unit pelayanan teknis. Penelitian, pengembangan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdampak besar, signifikan, dan nyata bagi Indonesia menjadi landasan utama kegiatan riset yang dilakukan oleh LIPI. Area penelitian tersebut antara lain ilmu pengetahuan hayati, yang terdiri dari penelitian biologi molekuler, bioteknologi dan obat, ilmu biomedis, pertanian molekuler dan post-genomik, eksplorasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, ilmu kebumian dan perubahan iklim, seperti penelitian di bidang biologi kelautan dan perairan darat, ekohidrologi, perubahan iklim dan penanggulangan bencana, dan sumber daya mineral. Ilmu teknik yang meliputi penelitian pertahanan dan keamanan IT, telekomunikasi dan elektronik, transportasi ramah lingkungan, advanced material, dan nanoteknologi. Ilmu sosial dan kemanusiaan yang mencakup kegiatan penelitian kependudukan dan populasi, kebudayaan dan bahasa, kebijakan dan pemerintahan atau good governance, konflik sosial, ekonomi, dan kemiskinan. Jasa ilmiah yang berperan banyak dalam kegiatan repositori ilmiah, metrologi dan standarisasi, inovasi alih teknologi, dan pembinaan ilmiah masyarakat. Untuk menunjang kegiatan riset tersebut, para peneliti LIPI didukung dengan berbagai fasilitas berstandar dan berkualitas dunia yang tersebar pada 48 pusat penelitian dan unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Selain itu, LIPI juga memiliki 2 kapal penelitian, yaitu kapal Barunajaya 7 dan Barunajaya 8, yang digunakan untuk kegiatan penelitian di bidang oseanografi dan ekspedisi-ekspedisi penelitian lainnya. Kami memahami pentingnya menjaga ekosistem alam beserta isinya. Untuk itu, LIPI memiliki koleksi flora dan fauna dari seluruh penjuru Indonesia yang dikoleksi dan dibudidayakan kembali di 5 kebun raya milik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yaitu Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali, dan Cibinong Botanical Garden. Tidak hanya itu, LIPI juga memiliki museum koleksi flora fauna berkelas dunia.
Museum Herbarium Bogoriense merupakan museum herbarium terbesar ketiga di dunia dalam referensi koleksi flora yang didirikan sejak tahun 1817. Museum Zoologicum Bogoriense termasuk dalam 10 terbesar referensi koleksi spesimen fauna, serta Indonesia Culture Collection atau INACC yang menyimpan koleksi mikroorganisme milik LIPI yang terdaftar dalam Federasi Kultur Koleksi Mikroorganisme Sedunia. Dengan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh LIPI tersebut, LIPI ditunjuk menjadi otoritas ilmiah dalam pembinaan, pelatihan, penilaian dan otorisasi bagi para peneliti nasional, akreditasi untuk jurnal ilmiah, serta memiliki otoritas ilmiah pada kajian dan evolusi keanekaragaman hayati, manajemen dan pembangunan kebun raya, dan pengujian dan pengukuran ilmiah. Selain berperan aktif pada aktivitas ilmiah nasional, LIPI juga turut berperan aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah internasional. Hal ini dibuktikan dengan ditunjuknya LIPI sebagai Focal Point Internasional untuk UNESCO, serta memiliki 3 pusat internasional yakni Asia Pacific Centers for Ecohydrology atau APCE, International Center for Interdisciplinary and Advanced Research atau ICR, serta Marine Biodiversity and Ecosystem Health Center atau MARBES Center yang bergerak dalam bidang pelatihan kelautan. Selain itu, LIPI juga aktif dalam organisasi internasional lainnya seperti Science Council of Asia atau SCA, Botanic Gardens Conservation International atau BGCI, International Council for Science atau ICSU, dan lain-lain. Agar hasil penelitian yang dilaksanakan oleh LIPI dapat dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh, LIPI melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait, seperti Kementerian Nasional dan BUMN di bidang meteorologi dan pengujian, pemerintah daerah, universitas, dan kalangan industri. Sejak tahun 2010, telah terjalin lebih dari 171 MOU kerjasama terjalin antara LIPI dengan stakeholder nasional tersebut. Wujud nyata dari kerjasama tersebut adalah dibentuknya Sains dan Teknopark LIPI yang merupakan layanan LIPI dalam penumbuh kembangan alih teknologi melalui penciptaan perusahaan pemula berbasis teknologi dalam kegiatan inkubator. Tidak hanya dalam lingkup nasional, LIPI juga telah menjalin lebih dari 70 kerjasama dengan mitra kerja internasional sejak tahun 2010 di berbagai cabang ilmu pengetahuan di seluruh dunia, yang meliputi kerjasama riset, workshop, serta pertukaran penelitian dan beasiswa untuk peneliti LIPI. Selama lebih dari 50 tahun, LIPI telah menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi masyarakat serta membangun kontribusi signifikan terhadap kualitas hidup dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Maka, untuk terus menumbuhkan jiwa dan semangat meneliti di kalangan generasi muda, sejak tahun 1968, LIPI secara rutin mengadakan Lomba Karya Ilmiah Remaja dan National Young Inventor Award yang merupakan ajang kompetisi ilmiah bagi para peneliti muda yang diikuti oleh siswa-siswa pelajar di seluruh Indonesia. Kami siap bekerja sama dengan berbagai elemen, baik itu nasional maupun internasional, untuk mewujudkan visi menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa di masa mendatang. Ya, begitulah tentang faktor yang mempengaruhi keberagaman pada ilmu pengetahuan.
Jadi pertukaran informasi dan pengetahuan cepat akibat dampak dari kemajuan teknologi ini mampu menyebabkan munculnya keberagaman budaya, sehingga pola pikir masyarakat untuk melakukan tindakan dapat dipengaruhi dari banyaknya akses dan informasi yang didapat. Ya. Jadi sebagai contoh, akses informasi di Pulau Jawa dengan di Pulau Papua ini menyebabkan kebudayaan mereka berbeda, terutama pada budaya masyarakat yang hidup di perkotaan dan yang hidup terisolasi di daerah pedalaman. Masyarakat kota memiliki kebudayaan yang plural, sedangkan masyarakat terisolasi masih kental dengan kebudayaan mereka sendiri. Inilah pengaruh dari ilmu pengetahuan yang menyebabkan adanya faktor keberagaman yang ada di negara Indonesia. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini pada bab 1 tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Pada bagian pertama, video pembelajaran yang pertama ini baru faktor yang mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk video pembelajaran yang kedua nanti bisa kalian lihat pada pertemuan yang kedua. Sebagai latihannya nanti bisa kalian lihat pada classroom ya, dan sebagai latihan di rumah kamu bisa lihat pada buku PR di uji kompetensi 1 ya. Uji kompetensi 1 pada halaman 10 dan halaman 11. Sekian dulu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya. Terima kasih.